Shalom saudara sekalian, happy Sunday. Thank you for being with us this good Sunday. So for those Sunday school age, please go out to the next door with Auntie Hana, the Sunday school teacher. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom, senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Biarlah kita bisa sama-sama diberkati dan kita semakin growing bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, puji Tuhan kita kedatangan beberapa tamu dari Berkeley. Ya, dari Berkeley, minta dengan hormat Bapak Ibu yang dari Berkeley, saudara-saudari bisa berdiri sebentar supaya kita bisa mengenal Bapak Ibu dan saudara-saudari, silakan. Ayo, oke, silakan duduk. Oke. Ya, silakan duduk ya. Terima kasih saudara sekalian. Mari kita menyambut saudara kiri kanan, beri salam 5 orang. Yuk, give handshake and say happy Sunday, God bless you. Oke. Oke, puji Tuhan saudara. Nah saudara sekalian, sebelum kita mulai saya akan memberikan beberapa pengumuman yang baru di gereja kita. Yang pertama adalah discipleship class. Saudara sekalian, kelas ini sangat penting, yaitu grow. Ya, jika saudara ingin belajar lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, saudara kadang-kadang kita berpikir, saya udah percaya Tuhan nih, saya udah ngerti akan firman Tuhan, saya udah tahu tujuannya, tapi next-nya apa? What is next? Nah, ketika saudara pengen tahu what is next, what I'm gonna do in my life for the next future, join this class. Okay, next. Oh, it's gonna be, kita akan melakukannya di Oktober minggu pertama. Ya, ada 4 kelas, cuman 1 jam, saudara sekalian. Dan kontak ke Bu Hana. Next, silakan. Nah, saudara sekalian, ini untuk college student. Ada retreat college student dengan tema Connected, itu akan diadakan tanggal 26 November. Dan saudara sekalian segera daftar karena tempatnya terbatas, hanya 25 orang. Nah, jadi segera mendaftar. Kalau misalnya saudara early bird, ya early register $150 per person, kalau late register 175. Nah, itu ada info registernya Antilia sama Ishak, ya sama Ishak. Nah, saudara sekalian, registration paling lambat itu adalah bulan Oktober akhir. Jadi saudara cepat segera mendaftar ya. Next. Nah saudara sekalian, kadang-kadang kita waktu studi, anak-anak muda, waktu bagaimana menghadapi keadaan mental kita, ini ada satu acara khusus, yaitu spiritual clinic untuk mental health. Kapan diadakan? Catat saudara, 11 Oktober 2025 hari Sabtu bukan di sini ya, tapi di tempat yang lama, Senior Center. Nah, jadi pembicaranya itu adalah Pastor Viel Sahir. Pastor Viel Sahir adalah pembicara yang cukup ternama. Beliau menyampaikan tentang masalah anak muda. Jadi teman-teman yang muda ataupun yang sedikit lebih tua boleh gabung bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik bagaimana kita mengatasi mental health ya. Jangan lupa saudara catat tanggalnya dan harus register ke Sevanya. Ya, ini Sevanya yang di depan. Ya. Oke, next. Nah, saudara, biasanya kita prayer meeting itu kita adakan 2 minggu, tapi kali ini kita akan coba bersama-sama mengajak semua jemaat untuk datang di 1 hari saja, yaitu hari Sabtu. Dan grand openingnya adalah Sabtu depan, saudara. Sabtu ini ya, Sabtu ini. Jadi semua saudara-saudara jemaat ICCC diundang untuk grand opening prayer meeting cuma 1 jam di tempat ini, saudara sekalian. Ya, di tempat ini jam 10 sampai jam 11 pagi, that's it, itu selesai. Ya, silakan saudara catat tanggal, set alarm, semua diajak kita untuk berdoa bersama. Kita mendoakan ICCC dan kita mendoakan bangsa dan negara dan jemaat dan kita semua. Oke, saudara sekalian, kita akan melanjutkan khotbah kita. Kalau misalnya saudara masih ingat,
2 minggu, 3 minggu belakangan ini kita sama-sama mendengar seri khotbah tentang Yakobus. Nah, jadi kalau misalnya saudara belum pernah baca Alkitab, ini adalah kesempatan yang baik saudara baca kitab Yakobus supaya saudara bisa mengikuti ya alur khotbah kita. Dan kitab Yakobus ini akan kita bahas sampai 3 bulan ke depan, karena ini tema yang sangat baik yang memberikan kita hikmat surgawi supaya kita bisa menghadapi kehidupan kita ke depan. Nah, sebelum itu saudara, mari kita baca firman Tuhan. Ya. Oke. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara sekalian, mengapa firman Tuhan itu begitu penting, saudara sekalian? Karena jawabannya adalah ini. Karena firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita, ya, menuntun kita dalam waktu kita menghadapi pencobaan dan godaan. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi apa itu pencobaan, apa itu godaan, karena 2 minggu yang lalu kita sudah bahas panjang lebar, saudara. Saudara bisa lihat dari YouTube, ya saudara. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, nah, saudara sekalian, kenapa kita perlu firman Tuhan? Why we need the word of God? Karena di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam godaan dan pencobaan dan kejahatan, dan kadang-kadang apa yang kita alami itu sulit bagi kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika kita ada di kantor, kita ada di sekolah, kadang-kadang kita struggle ya. Ini kita menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan itu akan menolong saudara, menuntun saudara supaya saudara itu bisa mengerti, oh ternyata ini adalah yang salah, oh yang ini ada yang benar. Nah, saudara sekalian, ada hal yang menarik. Kalau misalnya saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab Yakobus ini yang menarik saudara sekalian. Di ayat 18a di atasnya, kalau misalnya saudara memiliki Alkitab fisik seperti saya, maka akan lebih mudah melihatnya. Itu ada kata-kata begini, saudara sekalian. Atas kehendak Tuhan sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Lalu saudara, di ayat yang tadi kita baca, yang 21b, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. The word of God that have implanted in your heart. Nah, saudara sekalian, jadi ketika saudara percaya sama Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saudara bertobat dari dosa saudara, maka melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, maka saudara itu mengalami spiritual rebirth. Saudara itu mengalami satu kebangunan rohani yang baru. Saudara itu mengalami satu kelahiran rohani yang baru, saudara sekalian. Nah, orang-orang seperti ini, seperti kita semua yang ada di dalam ruangan ini,
maka ada firman Tuhan yang ada tertanam di dalam hati kita. Kenapa? Karena waktu kita percaya sama Tuhan, pasti sebelumnya kita itu mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan pernah lepas di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, jadi waktu seseorang mengalami spiritual rebirth di dalam hati kita, maka sangat penting kita untuk memprioritaskan firman Tuhan itu yang terutama di dalam hidup kita. Supaya kita itu terus terkoneksi dengan Roh Kudus dan firman yang mendorong kita supaya kita bisa menentukan tujuan dan hidup kita. Nah, saudara sekalian, Yakobus itu memberikan satu pegangan, satu pedoman bagaimana caranya kita untuk menerima firman Tuhan yang kita dengar, atau yang kita baca, atau yang kita lihat dimanapun kita berada. Yang pertama adalah ini, saudara. Oh, ada ya. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya saudara masih ingat, saya pernah mengatakan bahwa Yakobus itu orangnya sangat praktikal. Ya, dia teorinya sedikit. Jadi apa-apa yang dia cantumkan di dalam suratnya itu adalah praktikal, langsung kita bisa dengar dan kita bisa lakukan. Nah, saudara sekalian, waktu kita menerima firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, waktu kita membaca firman Tuhan, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah cepat mendengar. Cepat mendengar, saudara sekalian. Nah, waktu kita mendengarkan khotbah, jangan cepat mendengarkan gosip. Jangan cepat mendengarkan fitnahan, saudara sekalian. Tetapi telinga kita harus dilatih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka dari itu kenapa Tuhan itu memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Mulut kita ada 2, apa telinga kita yang 2? Telinga kita 2 ya, tapi mulut kita 1 ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, waktu saudara ngaca setiap hari, ya, waktu saudara melihat melihat dirimu di dalam cermin, saudara ingat, oh ya, kuping saya 2, mulut saya 1. Artinya, yang harus punya 2 telinga ini harus cepat mendengar. Nah, saudara sekalian, lalu saudara berpikir ya, saudara sekarang ini kan lagi mendengar firman Tuhan, bukan? Saudara bisa mendengar dengan baik, saudara bisa memahami dengan baik. Tetapi saudara mesti ingat, waktu kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya waktu kita khotbah, tetapi waktu kita saat teduh, bukan? Lalu bagaimana saudara waktu saat teduh, when you are yourself with God and you read the Bible, bagaimana kita cara mendengarkannya? Nah, saudara sekalian, kalau saudara mendapatkan teks dari teman yang saudara kasihi atau teman yang saudara dekat, waktu saudara membaca teks itu, saudara mengimajinasikan bahwa orang yang sedang teks saudara itu ada di depan saudara. Saudara pernah mengalami itu? Kalau misalnya istri saya sedang teks waktu saya membaca teks itu, saya langsung terngiang dengan suaranya dan mengimajinasikan dia ada di depan saya. Nah, saudara sekalian, waktu kita membaca firman Tuhan, kalau misalnya saudara deep bersama dengan Tuhan, saudara bergaul bersama dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami satu pembacaan firman Tuhan yang bukan hanya membaca teks, tetapi saudara bergaul dan saudara menerima dan mengalami berkat Tuhan, satu kedekatan yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, caranya itu bukan hanya melalui mata ataupun di dalam pikiran kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya dengan telinga dan pikiran juga, tetapi melalui hati kita, saudara sekalian. Nah, hati kita itu yang memahami dan menerapkan isi firman Tuhan. Nah, sekarang saudara sekalian, saya kasih saudara satu tugasnya gampang. Ya, nanti kalau saudara pulang dari gereja, saudara kan suka dengar khotbah kan? Khotbah dari pendeta A, saudara mendengar khotbah dari pendeta B, pendeta dari khotbah C, saudara sekalian ya, saudara ada your own favorite preacher. Nah, saudara sekalian, saudara harus cepat mendengar.
Mendengar bukan hanya melalui telinga atau pikiran, tetapi hatimu, saudara sekalian. Saudara harus bisa membuat pemenggalan, pemisahan, pemfilteran. Apakah firman khotbah yang saya dengar ini adalah banyak leluconnya? Apakah khotbah ini hanya berisi motivasi diri saja? Atau khotbah ini benar-benar sungguh dari firman Tuhan? Nah, saudara sekalian, sekarang banyak khotbah, ya saya bukan katakan firman, tetapi khotbah yang preachernya itu banyak bercandanya, banyak mengungkapkan motivasi diri, tetapi menjelaskan kata Tuhannya, menjelaskan siapa Yesus, siapa Tuhan itu sedikit sekali, saudara sekalian. Jadi khotbah seperti ini itu tidak murni firman Tuhan. Nah, coba saudara belajar untuk cepat mendengar ya saudara, supaya kita memiliki satu pemahaman, memiliki satu hikmat dari Tuhan bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan. Nah, lalu saudara yang kedua, lambat berkata-kata. Lambat ini artinya apa saudara sekalian? Kalau misalnya saudara lagi di jalan tol, saudara mau masuk ke dalam jalan tol, tiba-tiba saudara udah change lane kan, udah pindah ke jalur yang agak lebih cepat. Lalu tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri, cepat sekali saudara sekalian. Saudara dipotong. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara kejar atau saudara tahan diri? Makin lambat. Biasanya sih kita menguasai diri, kita sabar saudara sekalian ya. Kita mencoba melambatkan kita punya mobil supaya tidak tertabrak dengan mobil yang di samping kita, yang berusaha potong kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kata lambat di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus ini, lambat berkata-kata, artinya begini saudara sekalian. Saudara itu sama seperti saudara itu mengendarai mobil di tol. Waktu ada orang sedang cut your lane, saudara itu menahan diri. Artinya, di dalam saudara mendengarkan khotbah, di dalam saudara bersaat teduh bersama dengan Tuhan, saudara itu harus menahan diri untuk berbicara. Saudara itu harus menahan diri untuk konsentrasi kepada Tuhan. Lambatkan hidupmu, lambatkan dirimu untuk berbicara waktu engkau mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, lalu saudara bilang, saya dengar kok pastor. Meskipun saudara suka ngomong ya, suka ngobrol gitu ya. Saya dengar kok, saya ngerti kok. Tapi pertanyaannya saudara sekalian, you have to examine yourself. Ketika saudara mendengar, ketika saudara mengerti, apakah saudara mendengar dan mengerti melalui hatimu? Atau hanya saudara mendengar, mengerti, tetapi udah belas, selesai. Nah saudara sekalian, waktu kita lambat berkata-kata, waktu kita lambat untuk ngobrol, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, atau saudara lagi saat teduh bersama-sama dengan Tuhan, maka biarkan Tuhan itu berbicara di dalam hatimu. Saudara, kita suka keki ya, kita punya teman, saudara ajak dia ngopi, tujuannya supaya ngobrol ada two ways conversation. Tetapi can you imagine, you have an appointment only for 1 hour in the coffee shop, and then your opposite friend talk more than 1 hour. So you just listening and just you silent. Of course you feel, loh kok ini kok ngomongnya dia terus ya. Saya kapan ngomongnya? Begitu juga dengan Tuhan saudara sekalian. Waktu Tuhan ingin berbicara kepadamu, kita itu ngomong terus saudara. Di hati kita, di pikiran kita, waktu kita baca firman, hati kita ngomong terus, kita terdistraksi saudara ya. Aduh bentar lagi gue makan apa ya, wah abis ini saya mau ngapain ya, wah ujian banyak, wah tugas sekolah belum selesai, tugas kantor belum selesai. Jadi saudara sekalian, saudara yang seharusnya diberkati oleh firman Tuhan, saudara itu terdistraksi. Nah saudara yang ketiga, lambat untuk marah. Nah saudara sekalian, waktu kita menerima firman Tuhan, kita itu harus menahan diri untuk marah. Ya, Yakobus mengatakan ternyata orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan punya sifat marah, itu bukan terjadi sekarang aja. Tapi 2000 tahun yang lalu ternyata ada. Dan ini dikutip, dinasehati oleh Yakobus. Nah apa maksudnya lambat untuk marah? Saudara ingat konteks lambat untuk marah ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan.
Nah saudara, tentu ada marah yang baik dan benar. Kalau misalnya saudara marah karena saudara mempertahankan kebenaran firman Tuhan, itu tentu baik. Tetapi ada kemarahan yang dilarang oleh Tuhan, yaitu waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, waktu engkau berjalan dari rumah sampai ke tempat ini, suami istri itu saling jengkel. Mereka saling marah satu sama yang lain. Sehingga kemarahan itu masih ada di dalam hatimu. Dan engkau tidak selesaikan waktu kamu duduk di dalam ruangan ini beribadah. Dan hatimu penuh dengan kejengkelan dan marah saudara sekalian. Maka seharusnya ketika Tuhan sudah ingin mentransformasi hidup kamu, Tuhan ingin mengubah hidup kamu dengan firman Tuhan, tetapi karena kemarahan itu masih ada di dalam hati kamu, sehingga kebenaran itu tertutup oleh sifat kemarahan kamu. Lalu apalagi saudara sekalian, waktu kita sedang mendengar firman Tuhan, kadang kita juga berasa, aduh ini pendetanya, preachernya singgung saya nih, menegur saya nih. Saudara sekalian, waktu firman Tuhan menegur saudara, ya, sebenarnya saudara harus pikir dua hal. Yang pertama, apakah firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, itu menghancurkan dirimu, atau membangun dirimu supaya hidupmu makin benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika saudara berpikir bahwa firman Tuhan itu ternyata membangun diri saya supaya hidup saya semakin benar, saudara jangan marah. Karena saudara tahu ketika firman Tuhan yang saudara dengar itu membangun hidupmu supaya engkau lebih benar di hadapan Tuhan, artinya saudara harus itu menerima dengan kerelaan dan berubah saudara sekalian. Nah saudara, oleh sebab itu penting bagi kita waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tuh datang 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Kenapa kita perlu, why we must come 5 or 10 minutes before the service start? Because on that time, when we sit together with God, we pray, we asking God for forgiveness and healing from anger, from kemarahan yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau misalnya saudara lakukan itu di dalam hidupmu, waktu setiap kau beribadah kepada Tuhan, maka saudara, hidup saudara itu akan diberkati. Makanya tadi di ayat 20 mengatakan seperti ini saudara sekalian. Adalah bahwa ada marah yang tidak mengerjakan kebenaran Tuhan. Marah yang tidak mengerjakan kebenaran Tuhan. Kalau misalnya saudara waktu mendengar firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan di dalam saat teduh, dan saudara marah karena dosa saudara ditegur, saudara harus memikirkan ulang. Waktu saudara ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, kalau orang tua menegur saudara, kalau misalnya ada teman yang baik menegur saudara, itu artinya teman you sayang sama you. Itu artinya orang tua itu sayang sama you. Waktu firman Tuhan menegur kita, itu artinya Tuhan itu sayang sama kita. Supaya kita jangan masuk dan terjerat ke dalam dosa yang lebih dalam. Nah saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar mendengar dan lambat untuk marah saudara sekalian. Ya. Nah saudara, ada satu kata lagi yang penting, yaitu buang hati yang kotor dan jahat. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Nah saudara sekalian, apakah pernah saudara mengalami saudara diundang untuk makan bersama rame-rame saudara, ya dalam pertemuan sesuatu, lalu makanan, ada satu orang yang order makanan begitu banyak saudara sekalian. Ya, ada capcay, ada babi guling, ada mie goreng, ada bakso goreng, ya, macam-macam saudara sekalian. Lalu saudara makan gitu ya, saking banyaknya saudara sekalian, itu tersisa makanannya. Sampai kita bilang, aduh, udah di sini nih, udah di sini, udah di sini, udah kenyang, udah super kenyang saudara. Tetapi
sisa makanannya banyak. Saudara pernah mengalami itu? Nah, waktu teman saudara mengatakan, kamu sudah kenyang belum? Sudah. Dan kau sudah makan yang banyak belum? Sudah. Iya, makanannya terlampau banyak. Nah, waktu Yakobus mengatakan, saudara, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara-saudara sadar nggak? Waktu saudara menjadi orang Kristen, waktu saudara sudah percaya sama Tuhan, kita itu masih ada kotor, ada kejahatan yang tersisa. Seperti ada sisa makanan tadi ya, yang banyak ya, yang di dalam hati kita. Kita itu masih ada filthiness, ya masih ada kekotoran. Kalau misalnya kita kalau misalnya di rumah kita ada sesuatu yang kotor, pasti kita buang bukan? Kita coba cuci, tapi ada kotor yang tidak bisa dicuci, udah bau sekali, kita udah gak mau cuci lagi. Kita pasti buang. Nah oleh sebab itu saudara sekalian, kalau misalnya ada filthiness, ada kekotoran di dalam hidupmu, segera buang saudara sekalian. Jangan biarkan kekotoran itu merusak cara berpikirmu, cara engkau beriman kepada Tuhan, dan cara engkau beribadah kepada Tuhan. Lalu saudara ada satu kata lagi. Tadi kan buanglah kekotoran hatimu, lalu buanglah kejahatan. Nah kejahatan yang dimaksud oleh Yakobus ini saudara sekalian adalah hati yang sangat keras sekali saudara. Saya tidak bisa diubah, udah saya begini ya begini, tidak bisa diubah. Nah saudara sekalian, orang yang masih menyimpan kekotoran hatinya, orang yang masih menyimpan hati yang jahat, yang begitu keras tidak mau bisa diubah saudara sekalian, maka orang ini akan sulit menerima firman Tuhan. Nah saudara sekalian, ketika kita semakin mengurangi kejahatan dan kita mengurangi kekotoran di dalam hidup kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan saudara, maka ini adalah satu proses yang disebut dengan proses pengudusan. Jadi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita bersama di dalam iConnect, di dalam Bible Study, waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan firman itu mengajarkan kita untuk tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, adalah tujuannya supaya membangun hidup kita. Nah saudara sekalian, lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Nah saudara sekalian, ada satu kutipan yang sangat bagus. Jika firman Tuhan yang kita dengar dan kita pahami, itu akan menjauhkan kita itu dari dosa. Paham ya? Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan semakin jauh dari keinginan kita untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya loh saudara, jika engkau semakin banyak dan memelihara dosa di dalam hidupmu, maka kita akan melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan semakin jauh di dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, apa maksudnya lemah lembut di sini yang dimaksud oleh Yakobus? Adalah rendah hati. Nah saudara sekalian, di Kisah Rasul 17 ayat 11, itu ada satu kalimat yang sangat indah sekali saudara sekalian. Itu ada cerita yang sangat indah sekali, adalah ketika Paulus dan Silas mengunjungi satu kota kecil yang bernama Berea. Dan orang-orang Kristen di tempat ini saudara sekalian, mereka itu berbeda daripada orang Kristen di kota-kota yang lain. Kenapa? Karena orang Kristen di kota Berea ini, mereka itu mendengar ya firman Tuhan dengan kerelaan hati mereka, dengan kerendahan hati mereka. Dan ini yang paling penting, kata selanjutnya, dan mereka menyelidiki firman itu every day, setiap hari, untuk memastikan bahwa firman itu benar atau tidak. Sehingga jemaat yang seperti ini, orang Kristen yang seperti ini, mereka akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah saudara sekalian,
Waktu kita mendengar dan menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut dan rendah hati, artinya apa? Saudara, waktu kita dengar khotbah, waktu kita dengar firman Tuhan, ataupun kita membaca firman Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan setiap hari, apakah ada kerelaan di dalam hatimu untuk engkau ditegur dan mendengarkan firman Tuhan? Nah, saudara sekalian, saya percaya kalau misalnya kita sungguh-sungguh seperti jemaat atau orang Kristen di Berea, saudara betul-betul merelakan hatimu untuk diubah oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi anak Tuhan yang berbeda. Engkau akan ditransformasikan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang bisa mentransformasikan hidup kita sehari-hari. Nah, saudara, coba saudara lihat ya. Dari kelima ini, cara saudara menerima firman Tuhan yang paling susah yang mana, saudara? Yang mana yang paling susah? Yang mana? Yang cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, atau susah untuk buang hati yang kotor dan jahat, atau susah untuk menerima firman Tuhan dengan lemah lembut? Yang gampang yang mana, saudara? Yang gampang yang mana? Kelima-limanya. Nah, saudara sekalian, coba kita praktekkan ini di dalam hidup kita, saudara. Saya juga. Ya, kadang-kadang pendeta itu yang paling struggle untuk menerima firman Tuhan, ya, terusnya paling struggle untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kamu harus mendoakan untuk pendetamu, saudara ya. Harus mendukung pendetamu, karena pendetamu ini bukan orang yang super suci, saudara. Tetapi adalah orang yang penuh kekurangan, dan dengan doa saudara, dengan dukungan saudara, maka kita akan bisa bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan di gereja ini. Amin? Amin, saudara sekalian ya. Nah, lalu next. Tadi saudara udah tahu yang paling lambat yang mana? Yang paling lambat, yang paling gampang yang mana dari kelima ini? Coba ayo simpan dalam hati yang mana? Udah dapat? Udah? Oke. Nah, saudara sekalian, tadi di ayat ke-22 sampai ke-25, itu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita udah baca sama-sama, ternyata mendengar itu tidak cukup. Dari kelima hal cara kita mendengarkan firman Tuhan, itu tidak cukup, saudara sekalian. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. We must become a doer of the word of God. Kenapa, saudara sekalian? Saya akan memberikan satu cerita, ya, ilustrasi sebagai pelaku firman. Nah, saudara sekalian, satu kali ada seorang tamu pergi ke Afrika di suku pedalaman. Dan ketika dia bertemu dengan satu kepala suku, lalu tamu ini memberikan satu cermin. Dikasih satu cermin, saudara ya, satu cermin kotak seperti itu. Dan kemudian si kepala suku itu bertanya-tanya, siapa orang yang jelek ini dia cermin gitu ya. Siapa orang yang jelek ini di cermin? Saya nggak suka ngelihat dia. Jelek sekali orang ini katanya. Lalu ketika tamu itu mengatakan yang ada di dalam kaca itu adalah refleksi tentang dirimu. Wah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia marah dan dia hancurkan cerminnya. Nah, saudara sekalian, orang yang mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti orang yang Afrika ini, saudara sekalian. Dia paham, dia tahu, dia sadar akan keburukannya waktu dia ditegur oleh firman Tuhan, tetapi dia meninggalkan dan tidak mau berubah. Nah, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah seseorang yang sungguh-sungguh bercermin dan mengubah hidupnya. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, jika engkau bercermin, engkau tahu ada cabai yang menyelip di antara gigimu, dan engkau sepertinya tidak mempedulikan cabai yang nyelip di gigimu itu, dan menganggap itu sebagai hal yang biasa, maka engkau sedang menipu dirimu sendiri. Kenapa sedang menipu dirimu sendiri? Karena sebenarnya cabai itu tetap ada di antara gigimu. Jadi waktu engkau senyum, gigimu yang putih akan dihiasi dengan warna cabai yang warnanya merah. Tambah cakep, saudara ya. Nah, saudara sekalian, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saudara,
hati kita itu dibentuk dan ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi jika kita sudah tahu akan teguran firman Tuhan, tetapi ternyata firman Tuhan itu kita tidak lakukan, maka kita itu sebenarnya menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Kita tidak ada transformasi di dalam hidup kita. Kita itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa, hanya menjadi pendengar. Nah saudara sekalian, maka Yakobus itu mengingatkan kepada kita, mari saudara sekalian, hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah saudara, waktu kita bercermin pada kitab suci, waktu kita bercermin kepada Alkitab, apa yang saudara dapatkan? Waktu saudara membaca firman Tuhan, waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara itu dapat apa saudara sekalian? Ini saya kasih. Yang pertama, ketika saudara sungguh-sungguh baca firman Tuhan, saudara akan memahami tentang kekudusan Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, maka kehidupan kita itu tidak akan sembarangan, saudara. Kenapa? Karena Allah yang suci dan kita yang penuh akan berdosa, maka setiap hari itu kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita adalah orang yang tidak layak. Lalu yang kedua, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Wah, kita suka bertanya, what is God's will in my life? Lalu saya tanya, apakah saudara sudah baca firman Tuhan? Belum. Baca Alkitabnya gimana? Ya bolong-bolong. Kapan aja? Ya setahun sekali. Waktu kapan? Natal. Waduh, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara baca Alkitab, ya jarang saudara sekalian, saudara itu tidak akan menemukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan hanya ditemukan di dalam firman Tuhan. Misalnya satu kali waktu saya SMA, saya marah-marah saudara ya. Saya ribut sama cici saya, ya berantem, argue tentang apa saya lupa lah. Lalu malamnya ketika saya baca firman Tuhan, lalu ada kata-kata seperti ini saudara, janganlah engkau marah. Wah, hati saya itu yang panas saudara, seperti disiram sama air dingin. Artinya, ya Tuhan ampuni saya jika tadi pagi saya berantem sama cici saya. Saya begitu marah sekali hati saya. Dan saya mau belajar untuk tidak marah-marah lagi. Nah saudara sekalian, waktu kita belajar tentang kehendak Tuhan, maka hidup kita itu akan berubah saudara. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi mengikuti kehendak diri saya sebagai anak Tuhan, tetapi saya mengikuti kehendak Tuhan. Nah coba saudara belajar, waktu kita bercermin kepada firman Tuhan, saudara cari, what is God's character when you read your Bible? What is God's will when you read your Bible? Lalu third, nasihat Tuhan. Saudara sekalian, waktu engkau bercermin kepada firman Tuhan, ada kekudusan Tuhan, ada kehendak Tuhan, dan ada nasihat Tuhan. Kalau misalnya saudara membaca firman Tuhan, kamu mendengarkan khotbah, siapapun yang khotbah, bukan harus saya saudara sekalian, siapapun yang khotbah di mimbar ini, mari saudara, engkau mencatat dan engkau menerima setiap nasihat firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Nah, saudara sekalian, melakukan firman Tuhan adalah pertama saudara harus doa dulu. Waktu saudara ada di dalam ruangan ini, saudara berdoa supaya saudara diberkati, saudara ditransformasikan oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu seperti yang di ayat tadi yang kita sudah baca, kita harus menerapkan dan melakukan, mempraktekkan. Ya, kita langsung mempraktekkan. Coba hari ini banyak nih nasihatnya nih, apa yang bisa saudara praktekkan? Oke, Pastor, I will learn how to slow in anger. Oke, Pastor, I will learn how to slow in talk. Ya, when I hear or when I doing alone with God. Lalu next, saudara harus meneliti dan tekun di dalam firman Tuhan. Ya, saudara harus mempelajari dengan sesama yang baik dan saudara terus belajar supaya saudara bisa mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Lalu saudara akan mengalami bahagia, saudara. Nah, saudara sekalian, berbahagia di sini bukan artinya saudara itu senang dan happy, diberkati, hartamu berlimpah, bukan hanya itu saudara sekalian. Tetapi waktu engkau berbahagia artinya apa? Saudara itu menjalani kehidupan tidak ada beban.
Pernahkah saudara ketika engkau menjalani kehidupan ini, banyak sekali beban di hatimu. Dimarahin orang tua, harus mengejar deadline tugas, harus mengerjakan deadline pelayanan, ya, udah berantem sama temen, ada beban di dalam hidupmu saudara sekalian. Tetapi jika saudara bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka ada bahagia di dalam hidupmu. Artinya apa? There is no worriness in your life. Saudara sekalian, ada orang yang sangat worry sekali ya. Dia itu ketemu kecoa aja bisa loncat-loncat kabur keluar rumah, saudara sekalian. Tetapi ada orang yang kebakaran di sebelah rumah, dia masih santai aja. Hah, kebakaran? Oh udah, gue tidur lagi gitu ya. Ah, ada gempa? Oh udah biasa, gue tidur lagi gitu ya. Nah saudara sekalian, orang yang sudah terbiasa melewati berbagai macam kesukaran dan kesulitan, maka hidupnya itu berbahagia, dia akan lepas dari segala worriness. Dan dia akan lepas dari segala kejahatan. Maukah saudara berbahagia dan diberkati menjadi anak Tuhan dan hidupmu ditransformasikan? Nah saudara, bagaimana kita berubah? Ya, ini terakhir. Yang pertama saudara harus ingat, cepat mendengar, lambat ngobrol, lambat marah, buang hati yang kotor dan jahat dan menerima firman Tuhan dengan dengan rendah hati. Jika kita melakukan itu, maka kuasa firman Tuhan ya akan efektif menyelamatkan jiwamu dari godaan dan cobaan. Lalu yang kedua saudara sekalian, melakukan firman Tuhan itu adalah bukti ketaatan. Oke? Ketika engkau melakukan firman Tuhan, itu artinya engkau taat melakukan firman Tuhan. Engkau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Sebab apa saudara? Sebab fokus hatinya itu kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itu di dalam hatinya tuh tidak ada agenda pribadi, saudara. You ikut Tuhan, you melayani Tuhan, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara sekalian. Maka di dalam hatimu tidak ada feel kamu dimanfaatin. Tidak akan ada feel kamu sepertinya ada agenda-agenda pribadi. Kenapa? Karena fokus hatimu hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Oke ya, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang sudah menerima, mendengar, dan biarlah kami semua belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan pimpin hati kami, agar hati kami boleh terus diperbaharui, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang fokus akan kebenaran, yang taat akan firman Tuhan, dan kami bisa bersama-sama mengalami perubahan ditransformasikan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.